Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 1 Oktober 2022 merupakan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan pujangga gereja. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 66, ayat 10 sampai dengan ayat 14c. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia, segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaklah kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang. Hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sungguh, Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Sungguh, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi
berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah aku dalam damai-Mu, ya Tuhan. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Identitas sebagai anak Allah yang sejati. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu semua tidak berubah dan menjadi seperti anak-anak, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius bab 18 ayat 3. Kesadaran aku menjadi anak Allah yang sejati perlu aku pupuk dan hidupi. Siang tadi, aku ikut webinar tentang LGBT dalam pandangan gereja dan psikologi. Diungkapkan dalam webinar itu, pasangan yang sudah berkeluarga dan memiliki anak pun bisa mengkhianati pasangannya masing-masing untuk menyukai pria atau wanita sesama jenisnya.
Lalu aku berpikir, ini bukan hanya soal hubungan dengan sesama jenis. Perselingkuhan dengan lawan jenis pun tidak dapat dibenarkan. Dan itu dapat terjadi apabila aku dan pasangan tidak menjaga diri dengan sebaik-baiknya untuk hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di dalam kasih Tuhan menuntut kepercayaan seperti seorang anak. Tentu bukan dimaksudkan sebagai bersikap kekanak-kanakan, melainkan seperti seorang anak. Sebenarnya Yesus sendiri telah memberi contoh bagaimana dia menjalani hidupnya sebagai anak Bapaknya dan bukan sebagai penguasa ala dunia seperti yang dipertengkarkan oleh para murid dengan bertanya, "Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Dalam percakapan para murid itu, Yesus menekankan pada siapa yang masuk ke dalam kerajaan sorga dan bukan masalah siapa yang terbesar. Untuk memasuki kerajaan sorga, seseorang harus menyadari ketidakmampuan dirinya dan ketergantungannya yang mutlak kepada Allah. Itulah sikap seperti seorang anak. Maka cara pandang kita perlu diubah. Perubahan yang dimaksud oleh Yesus menyangkut cara berpikir dan cara hidup. Selama para pengikutnya meniru cara hidup dunia untuk memuaskan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain, selama itu pula mereka tidak seperti Dia yang datang sepenuhnya untuk melaksanakan misi Bapaknya. Dalam pada itu, Yesus tetap yang terbesar, sebab Ia memutuskan untuk menjadi yang terkecil dengan mempercayakan dirinya pada rencana keselamatan Bapa. Maka apa saja yang dilakukan bagi yang terkecil, pasti dilakukan bagi Dia sendiri selaku anak Bapa. Hal itu menjadi bukti cinta kita kepada Yesus. Hari ini kita merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Sejak kecil Teresia sangat mencintai Yesus dan ingin mempersembahkan hidupnya bagi Yesus. Masuk biara Karmelit di Lisieux pada usia amat muda, yaitu 15 tahun. Dengan berani ia sendiri meminta izin khusus dari Paus Leo XIII. Semua hal yang dilakukan dalam hidupnya seturut pendiriannya yang diungkapkannya begini. Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin kita mencintainya. Maka semua hal yang ia lakukan di biara atau dimanapun sepanjang hidupnya adalah atas nama cinta. Satu-satunya pekerjaan yang membuat Teresia berbahagia adalah mencintai. Cinta kepada Yesus diwujudkannya dengan mencintai sesama. Di akhir hidupnya, Teresia kecil yang dilahirkan pada tanggal 2 Januari 1873 dan wafat pada 30 September 1897, itu pun berjanji untuk tetap mencintai sesamanya dan akan menolong mereka dari surga. Dan cintanya pada Yesus membuat banyak mukjizat terjadi di mana orang dari seluruh dunia memohon bantuan Teresia untuk mendoakan mereka kepada Tuhan sehingga memperoleh jawaban atas doa-doanya. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, doakanlah kami. Marilah berdoa.
Tuhan Yesus Kristus. Pada pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, seorang perawan dan pujangga gereja, di hari Sabtu pertama bulan Oktober 2022 ini, engkau mengajak kami untuk hidup seperti seorang anak, yaitu hidup sebagai seorang anak Allah yang sejati, penuh iman, dan selalu mengandalkan engkau dalam hidup kami. Berilah kekuatan-Mu, agar kami selalu menghidupi iman kepadamu, dengan rajin berdoa dan membaca kitab suci, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, agar kami selalu ingat identitas kami sebagai anak Allah yang sejati, dengan hidup kudus seperti Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, yang selalu mencintai Yesus dengan cara mencintai sesamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.